Waktu itu kontrak pertama kali 25 juta. Di situ Gary pernah sempat sampai trauma dan Gary sampai bilang ke mama papa Gary nggak mau balap lagi. Dan itu juara pertama Gary ke-1 di Asia. Ya? Iya. Kita jamin kita akan memperbolehkan, akan mempermudah daripada latihan-latihan anak-anak yang mau di GPT sini. Loh he, ono Cak Ji. Get no wis. Halo, ketemu neng oleh Jagongan Surabaya. Jagongan karo Caca Erik Surabaya. Hari ini mungkin tidak di studio podcast saya, tapi kita ada di sirkuit. Meskipun bukan di Mandalika, tapi adalah sirkuit punyaan kota Surabaya, di sirkuit Gelora Bung Tomo. Tentunya kalau kita di sirkuit, kita akan membahas masalah balapan motor. Dan hari ini saya akan jagongan dengan jagoane pembalap Surabaya yang sudah melalang melintang di Eropa maupun di Asia. Siapa dia? Itulah bisa kita perkenalkan. Halo, saya Gary Salim, pembalap dari Surabaya, dan saya sangat senang sekali bisa ketemu Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Armuji di sirkuit Gelora Bung Tomo ini. Dan saya harap Pak Armuji ini mendukung balap motor di Surabaya ataupun Jawa Timur, supaya banyak bibit-bibit dari Surabaya atau Jawa Timur bisa ke balap Asia ataupun Eropa. Tepuk tangan untuk Gary. Ya, Gary, tentunya balapan sepeda motor atau balap motor kan penuh dengan suatu resiko ya. Oleh karena itu, pada saat kapan Gary mulai belajar main balap motor? Jadi emang dari keluarga Gary itu pembalap ya Pak ya? Oh, pembalap semua ya? Oh, karena dari papa juga pembalap. Pembalap ya? Dan awalnya sih Gary lihat dari kakak ya, karena kakak juga balap. Balap juga? Iya. Oh. Jadi akhirnya Gary di kelas 6 SD itu minta ke orang tua agar bisa dilatih terjun di dunia balap juga. Dan akhirnya dari kelas 6 SD itu Gary terus latihan. Dan sampai sekarang Gary bisa balap go internasional sampai di Eropa. Dan Gary suka sangat bangga ya, dan Gary juga bisa membanggakan kedua orang tua Gary dan juga bisa membawa nama Surabaya ini di Indonesia juga termasuk. Betul. Iya. Ya, pada saat kecil tentunya sekarang ini kan kita bisa browsing di video. Saya tahu papanya Gary kalau nggak salah Pak Hojo ya. Betul sekali. Pak Hojo pada saat itu terkenal dengan main balap motor cross gitu. Iya. Angkatannya kalau nggak salah waktu itu ada Popo Hartopo, ada Bandung Sugoro, ada Momo Armono, ada Frankie Loren. Saya selalu lihat karena saya suka juga dengan melihat olahraga motor cross. Latihan mainnya dulu di Kodam Brawijaya, di Taman Ria Kenjeran gitu. Kalau di Surabaya saya pasti lihat. Mungkin dari balapan itu anjuran dari orang tua atau timbul dari diri sendiri? Ya awalnya sih orang tua cuman mengajak Gary ke sirkuit aja ya, nonton gitu ya? balap, nonton latihan, dan akhirnya di situ tumbuh keinginan Gary untuk terjun di dunia balap. Jadi Gary terjun di dunia balap ini tanpa paksaan orang tua sih. Jadi emang benar-benar Gary yang minta ke orang tua untuk terjun di dunia balap. Karena mencintai dan ingin mencoba balapan di sirkuit. Iya. Pertama kali dijak nonton di sirkuit mana? Dulu kan masih ada sirkuit Panteria Kenjeran, betul. Jadi Gary nonton timnya papa itu latihan di situ, dan nonton kakak juga latihannya di situ. Dan Gary terjun pertama kali latihan juga di sirkuit Kenjeran itu. Panteria Kenjeran ya. Pada saat pertama kali turun, itu kan kelas SD. Iya. Itu kelas apa namanya? Kalau masih kelas SD gitu? Dulu itu
di balap kejurda Gary pertama kali turun itu ada kelas di bawah 14 tahun. 14 tahun di bawah ya. Jadi di bawah kelas 14 tahun itu Gary turun masuk di kelas itu dan Gary pertama kali balap itu kejurda di Situbondo. Dan Gary ya bisa finish di posisi ke-6 sih itu. Wah, luar biasa. Tepuk tangan untuk Gary. Pada saat terjun di arena balap itu khusus yang 14 tahun ke bawah itu cc-nya berapa? Itu masih cc 110. cc 110. Iya, jadi motornya motor underbone waktu itu, Pak. Motor underbone yang seperti apa? Motor-motor bebek yang bebek ya? Ya. Oh, bebek tapi yang sudah dimodifikasi. Iya, buat balap. Apa memang kalau balapan itu apa memang original atau memang boleh dimodifikasi? Motornya emang motor standar yang dijual standar ya? Tapi dimodifikasi dikit buat terjun di balap seperti ganti first step, ban, knalpot. Dan mesinnya itu juga dioprek sedikit sih karena kan kelas di bawah 14 tahun ya. Karena buat anak-anak juga jadi speknya belum spek yang full gitu. Itu apa? Termasuk balapan race-nya apa itu termasuk kayak gitu itu? Waktu itu sih kejurda sih itu, Pak. Nggak kejurda dalam arti maksudnya spot balapannya apa? Motor bebek underbone gitu. Motor bebek underbone. Iya. Berapa kali putaran? Atau waktu itu kalau di kejurda itu bisa 8 sampai 10 putaran di balapan itu. Di balapan itu ya. Lawan-lawannya udah pada pengalaman semua pada saat itu. Iya. Jadi kebetulan kakak juga waktu itu udah main balap. Juga? Iya, balap udah 1 atau 2 tahun baru Gary balap. Nah, di situ kakak yang juara kayaknya sih. Oh, kakak juara waktu itu. Begitu tahu kakaknya juara, otomatis kan itu di kejurda ya. Iya. Kejurda kejuaraan daerah nantinya dipromosikannya mewakili Jawa Timur untuk kejuaraan apa? Kejurnas juga, iya. Kejurnas. Setelah kejurnas, udah bagus di kejurnas, kita akhirnya dari tim bisa bawa ke Asia, tingkat Asia. Iya. Pada saat kakaknya masuk pertama kali final, otomatis kan mewakili Jawa Timur ya. Gary di urutan ke-6. Iya. Yang diambil pada saat itu berapa peserta waktu kejurnas? Sudah. Waktu itu sih hampir kayak 15 peserta sih. Karena kan itu kejurnas Jawa Timur, jadi pesertanya cuma dari Jawa Timur aja sih. Ya. Jadi itu pesertanya ada 15 dan Gary bisa finish ke-6. Berarti ikut kejurnas? Belum. Oh, belum? Iya, jadi itu belum, masih Gary jadi 1 tahun itu Gary masih balap kejurda aja sih. Gary turun di kejurnas itu di tahun 2011. 2011 ya? Setelah kakaknya juara, tentunya kan mempunyai satu keinginan untuk bisa lebih dan bisa seperti kakaknya. Betul. Motivasinya seperti apa waktu itu? Ya, motivasi ke Gary sih pengen bisa cepat ngalahin kakak juga ya. Karena Gary juga pengen bisa lebih lah dari kakak. Dan akhirnya Gary terus berusaha, terus latihan, terus olahraga, menjaga stamina Gary kan. Akhirnya Gary bisa sampai balap ke Asia, ke Eropa juga. Pertama kali Gary naik panggung juara, kejuaraan apa? Di kejurda. Setelah Situbondo itu. Setelah Situbondo ada kejurda lagi? Iya, di Panteria Kenjeran. Di Panteria? Iya. Gary ikut finish lagi. Posisi ke-5 ya. Finish posisi ke-5, naik panggung. Iya. Waduh, luar biasa untuk Gary. Terima kasih. Rasanya gimana pada saat pertama kali naik panggung meskipun itu masih di urutan ke-5? Ya, sangat senang sekali ya, karena juga baru pertama kali itu, terus waktu final kejurda itu pesertanya emang benar-benar lebih banyak daripada yang Situbondo ya. Jadi terus Gary bisa juara, Gary sangat senang sih. Terus waktu pertama finish juga sempat sampai nangis gitu, terharu. Terharu ya. Kakaknya juga ikut waktu itu? Kakak ke-1. Kakak ke-1 lagi. Tapi Gary ke-5 ya. Iya. Tapi kan mendapat trofi. Naik podium juga. Naik podium, ya dapat trofi paling tidak seperti itu. Setelah mendapat juara meskipun ke-5, Gary pada saat juara 1, maksudnya naik panggung juara 1, pada saat di kejuaraan di Jatim, di mana waktu itu? Waktu naik pertama itu di Malang sebenarnya. Di Malang? Iya. Di event? Kejurda juga. Iya. Dengan kelas yang sama? Sama, iya. Itu juara 1? Iya. Berarti ngalahkan kakaknya? Iya. Emang mungkin itu kakak yang bantu Gary ya. Jadi
Iya, Gary biar bisa ke 1. Jadi kakak itu kedua. Oh, jadi tim. Iya, kerja sama tim. Jadi kakak cuma bagian apa itu nebeng yang belakang aja ya. Gary dilepas gitu aja ya. Selisihnya jauh gak waktu itu? Ya, nggak terlalu jauh. Nggak terlalu jauh ya. Cuma dikasih kesempatan untuk bisa melaju di depan, lawan di belakangnya di deck sama kakak. Ya. Itu juara pertama ya, kakak juara pertama. Ya. Setelah juara pertama tentunya yang didapat trofi, terus hadiah lain-lainnya. Iya. Pertama kali mendapat hadiah bonus apa itu, uang berapa waktu itu? Kan karena juga itu dari keluarga sendiri, tim sendiri, tim dari keluarga. Jadi ya sebenarnya nggak ada bonus ya, cuman dari panitia? Ada trofi dan uang. Pertama kali mendapatkan uang berapa waktu itu? Itu waktu itu ke Jurda itu hadiahnya 1 juta. Oh, lumayan ya. Tahun berapa itu ya? 2008 atau 2009. Oh, sekitar 2008 2009. Ya lumayan ya. Jadi ada suatu udah besar sih. Setiap Gary ikut di kejuaraan apa? Orang tua selalu ikut gak? Waktu Gary itu masih balap ke Jurda, orang tua selalu ikut sih. Selalu ikut ya? Papa mama juga selalu ikut ya. Papa mama juga selalu ikut. Karena juga emang dulu tim sendiri, Gary belum dapat tim karena cuman ya masih baru juga, jadi papa yang bikin motor dan semua biaya juga dari orang tua. Ditangani keluarga sendiri. Tentunya dengan Gary sudah mulai menekuni di balap motor, apa pada saat sekolah SMP itu tidak mengganggu dari sekolahnya? Sebenarnya dari waktu sekolah itu SD, SMP, SMA, Gary dapat dukungan dari sekolah juga sih Pak ya. Jadi waktu Gary sempat lagi balap di Jepang itu, terus izin ke sekolah kan, tapi akhirnya sekolah memberikan izin buat Gary, malah lebih baik kamu kejar prestasi ini karena prestasi di Jepang juga susah diraih, tapi kalau buat ujian di sekolah masih bisa dikejar bisa, minggu depannya. Bisa dikasih dispensasi. Betul. Gitu. SMP-nya di mana dulu, Gary? SMP 29. SMP 29 itu di Medokan ya? Bukan Pak, di Dr. Sutopo ya. Oh, sebelahnya SMA 4. Sebelahnya SMA 4 ya. Kakak juga sekolah di sana? Kakak SMP-nya di Dapena, swasta. Oh, di Dapena, di Kayun. Nah, setelah Gary tekun berlatih mobil atau motor balap, masuk tim resmi, direkrut sama tim yang di luar keluarga. Pertama kali yang rekrut tim apa? Di tahun 2011 itu. 2011. Ya. Tim apa? Tim Honda Zuma. Honda Zuma yang ada di Indonesia. Itu di Surabaya timnya. Oh, timnya jadi di Surabaya. Jadi bosnya orang Surabaya ya. Cuman markas motornya ada di Jogja. Oh, markas motornya di Yogyakarta. Dia punya dealer di sini nih? Enggak. Oh, enggak. Cuman bos biasa hobi balap sih. Hobi balap ya. Nah, setelah masuk tim juga bersama kakak. Enggak, beda-beda tim. Oh, kakak udah ikut tim Jakarta sih waktu itu. Oh, kakak udah ikut tim Jakarta. Gary ikut tim Surabaya. Iya, Surabaya. Nah, begitu masuk tim di Surabaya, otomatis kan latihannya lebih rutin lagi. Itu latihannya di mana kalau di Surabaya dulu? Gary waktu itu masih sering latihan di Kenjeran sebenarnya. Panteria. Karena kan rumah Gary juga sama Panteria nggak terlalu jauh. Jadi Gary kayak seminggu bisa 3-4 kali latihan di Panteria. Karena di sini belum ada. Iya, karena di sini belum ada. Sini belum ada. Iya. Latihan di Kenjeran tentunya bisa maksimal ya, karena sudah ada tim yang menangani secara profesional. Iya, betul. Nah, tim yang secara profesional ini tentunya motor segala macamnya dari tim ya. Iya, jadi semua dari perlengkapan balap, dari helm, baju balap, sepatu, sarung tangan, itu semua dari tim. Semua dari tim. Dan juga motor semua dari tim. Motor dari tim. Iya. Terus ada apa itu insentif bulanan? Itu waktu itu Gary udah dapat seperti kontrak Pak. Jadi kontrak 1 tahun, terus dapat bulanan juga. Dan kalau setiap berangkat Gary dapat start money. Oh gitu ya? Iya. Terus ketika Gary menang di podium 1-3 itu dapat bonus dari bosnya lagi. Oh. Kontrak pertama kali berapa waktu itu? Waktu itu kontrak pertama kali 25 juta. Wih, lumayan ya. Iya. Si SMP untuk kontrak 25 juta ya? Iya. Oke. Benar. Waktu dapat uang segitu, itu Gary punya keinginan mau apa, beli apa? Ya sebenarnya sih nggak ada keinginan beli apa-apa sih Pak, karena kan juga Gary masih kecil dan Gary itu kasih
uangnya itu ke orang tua sih, karena Gary ngerasa dulu orang tua biayain Gary balap dari ke Jurda sampai akhirnya Gary bisa diambil tim. Jadi Gary uang kontrak Gary kasih ke orang tua. Oke. Setelah menguasai medan di Jawa Timur, termasuk juara ke Jurda, otomatis kan ada ikut kejuaraan nasional. Pertama kali ikut kejuaraan nasional di mana? Itu di tahun 2011 itu, Pak. Di mana itu? Di seri 1 itu di Serang, Banten. Di Serang, Banten. Iya. Dengan motor yang sama. Iya. Belum Cuman ada udah dari tim. Udah dari tim. Iya. Enggak, maksudnya kelasnya sama masih ya? Iya, masih sama. Oh, kelasnya masih sama. Masih sama. Waktu kejuaraan nasional, Gary juara berapa? Juara pertama. Langsung. Jadi itu waktu Gary diambil tim itu dari Gary tahun 2010 udah juara ke Jurda, terus diambil tim. Akhirnya Gary di tahun 2011 itu juara ke Jurda sama juara nasional. Jadi kejurnasnya juga juara nasional. Iya. Mengalahkan pembalap siapa waktu itu kejurnas? Yang lebih senior? Enggak sepantaran Gary semua sih. Oh, sepantaran ya. Ada seperti dulu itu sekarang satu tim Gary sih. Reza Danika gitu, dari Jogja. Dari Jogja. Iya, terus ada Galang Hendra. Ada Irfan Tona, ini rata-rata pembalap dari Jogja semua. Dari Jogja semua. Iya. Itu lebih di atasnya Gary waktu itu ya. Ya, hampir sama sih. Hampir sama ya. Oh. Jadi waktu di seri pertama itu di Serang Gary juga masih kalah sebenarnya sama mereka ini. Akhirnya di seri kedua, ketiga, keempat Gary bales, terus Gary bisa ninggalin poinnya jauh, akhirnya bisa juara nasional itu. Juara nasional itu ya. Wah, setelah mendapat juara nasional tentunya kan pertama kali yang memberikan ucapan selamat siapa? Orang tua sih. Orang tua ya? Iya. Orang tua ikut juga? Iya. Waktu ke jurnas itu? Iya. Papa, mama ikut? Papa aja sih kebanyakan yang ikut. Papa yang Jadi ikut, mama udah nggak banyak ikut. Nggak ikut, cuma papa aja yang ikut ya. Kakak juara berapa? Waktu itu udah beda kelas sama kakak. Oh, kakak udah lebih tinggi lagi, meningkat ya? Iya, udah. Jadi sudah enggak di satu di atas Gary sih. Dari satu tingkat tidak, karena sudah tingkatannya umurnya udah lewat juga sih. Umurnya udah lewat juga ya. Kejuaraan nasional diingat Gary. Trofi yang dikumpulkan udah berapa banyak? Jurnas. Banyak banget sih. Udah sampai gak sama terhitung ya. Banyak banget kalau trofi. Trofi udah cuman banyak. Kan kalau kita dari tim balap biasanya itu trofi kebanyakan tim juga yang ngambil. Diambil ya. Karena tim juga pengen koleksi kan. Koleksi betul. Seorang pembalap itu kan sama dengan anak band, sama dengan kayak artis ya. Kan banyak dikerubuti cewek-cewek biasanya. Penggemarnya itu kan banyak seperti. Gimana? Biar Gary gimana? Kan banyak ya. Ya dulu kan juga masih kecil sih sebenarnya. Iya. Ya banyak juga sih, cuman ya Gary kayak cuek aja juga sih. Karena penggemarnya kan banyak ya. Gary juga masih kecil. Tapi kebanyakan itu kalau balap di Madura itu banyak banget sih. Oh, di Madura banyak. Loh, di Madura main di mana? Dulu semua ada, Pak. Dari Bangkalan, Sampang, Pamekasan. Enggak ada sirkuitnya memang? Di alun-alun biasanya kalau balap ke Jurda. Oh, di alun-alun ditutup gitu ya, muter gitu ya. Jadi balapnya cuma hari Minggu aja kalau ke Jurda itu. Gitu ya. Banyak yang nonton juga ya. Banyak banget penonton kalau di Madura. Waduh, tuh. Jadi idolanya banyak ya. Makanya beliau ini view-nya hampir 200 lebih loh. Itu kebanyakan cewek itu. Ya. Setelah juara nasional tentunya Gary lebih mantap lagi. Pertama kali naik kelas itu di kelas berapa cc? Jadi dari waktu itu di kelas 14 tahun ke bawah di tahun 2011 Gary juara 100 cc? 110 cc. 110 cc. Iya, sama 125. 125. Terus di tahun 2012 Gary naik di kelas 110 sama 125 cc tune up tapi. Motornya tetap kayak bebek gitu juga? Iya, motornya sama motor bebek, cuman tune up udah. Tune up, jadi udah bisa bebas? Iya, bebas. Jadi tim bebas memodifikasi? Iya, cuman kelasnya pemula juga. Pemula juga masih? Cuman udah under di atas 14 tahun. Oh, under di atas 14 tahun. Dan di situ Gary juga juara sih. Waktu di tahun 2012 itu. Main di mana waktu itu? Sama Pak, di Kejurnas. Di Kejurnas? Iya. Sirkuitnya? Keliling juga sih, seperti Banten, Jogja, Surabaya. Kalau Kejurnas keliling. Keliling ya jadi ya? Sangat senang sekali ya? Senang sekali. Jadi udah 2 tahun berturut-turut Gary bisa juara nasional. Dan akhirnya di tahun 2013 tim Honda ngajak Gary untuk balap di Asia. Di Asia? Iya. Sebelum ke balap Asia tentunya yang namanya pembalap, karena akan penuh dengan suatu risiko, penuh dengan suatu tantangan. Sebelum kita ke arah sana kita break dulu. Penuh dengan risiko yang namanya main balapan di sirkuit, karena lintasannya itu terbuat dari aspal.
begitu tiba gedabek isok bundas kabeh sih iki. Lho temen langga isok sikut isok melingsi kok gak percaya. Tanya ke Gary. Gary, pertama kali atau mungkin apa yang pernah dialami pada saat jatuh di sirkuit? Jadi waktu itu di pertama kali Gary latihan juga masih latihan sih sebenarnya belum ikut balap Gary. Sempat jatuh di kenjeran dan bagian paha Gary sama engsel ini sempat retak, Pak. Oh, berarti sempat di gip ini? Iya. Oh gitu. Dan di situ Gary pernah sempat sampai trauma dan Gary sampai bilang ke mama papa Gary nggak mau balap lagi. Pada saat latihan itu ya? Iya. Baru latihan itu ya? Waduh. Saking karena Gary juga masih kecil, Gary ngerasa sakit banget. Ya. Dan Gary udah kayak wah udah nggak pengen balap lagi. Kapok ya? Iya. Tapi setelah akhirnya udah sembuh terus main lagi ke sirkuit, lihat kakak latihan, akhirnya ketagihan lagi. Tentunya itu adalah merupakan pertama kali jatuh saat latihan. Biasa. Wong balapan niku tibone ono sirkuit, gak ono balapan tibone lapangan sepak bola sing ngempung enggak. Tibone nek aspalan lho, aspalan gitu. Itu balapan itu. Yang olahraga lainnya juga seperti itu. Yang pada saat paling parah atau berapa kali pernah jatuh gitu tuh? Kalau jatuh udah banyak kali. Banyak kali ya, sudah nggak bisa dihitung ya. Cuman kalau patah Gary baru ada di 2 bagian aja sih sebenarnya. Jadi ada di bagian tangan sini ini ya, itu sama di tulang selangka sini. Gitu ya. Kalau di sini udah 2 kali sih sebenarnya. Jadi waktu itu Gary balap di Eropa. Saat kualifikasi Gary jatuh, terus patah, akhirnya dioperasi di Eropa. Tapi cuman recovery-nya cuman kayak 1 bulan gitu, terus ada seri selanjutnya. Dan Gary turun lagi balap setelah 1 bulan operasi itu. Dan waktu udah kualifikasi juga dan mau balap sih sebenarnya, di pagi hari warm up, Gary kayak ngerasa dingin gitu. Sirkuitnya kan karena udah musim dingin juga di akhir tahun. Gary ngerasa temperatur aspalnya ini dingin juga dan nggak ada grip gitu di bagian ban. Akhirnya Gary jatuh lagi, terus patah lagi jadi udah ada pennya bengkok dan tulangnya patah. Iya, resikonya luar biasa ya gitu ya. Iya. Ceritakan bahwa pada saat mendapatkan juara dan pernah nggak jatuh terus bisa ngejar lawan mendapat juara? Kalau sampai jatuh terus ngejar lagi belum pernah sih sebenarnya, Pak. Cuman kalau dari kayak start dari belakang ngejar sampai dapat juara pernah. Iya. Start ketinggalan. Iya. Motornya berbet. Enggak berbet sih sebenarnya dari kualifikasi. Memang urutan belakang. Nggak dapat posisi di urutan belakang. Iya. Terus gitu waktu ketika finalnya Gary ngerasa motornya itu udah kayak normal lagi dan menyatu sama Gary, terus akhirnya Gary bisa maju sampai juara. Juara itu ya. Iya. Itu pada kejuaraan apa? Itu biasa di waktu 2013 itu sebenarnya, Pak. Jadi waktu ketika balap Asia, Gary nggak pernah punya pengalaman balap di sirkuit besar sebenarnya. Jadi ketika kayak latihan sampai kualifikasi itu waktunya mepet banget. Dan Gary nggak ada adaptasi untuk latihan sebelumnya. Jadi kayak kualifikasi Gary di belakang. Cuman ketika balapan Gary maju sampai ngejar ke depan ya. Itu timnya juga sama waktu timnya yang dari Surabaya itu? Enggak, itu udah sama tim Honda Jakarta sebenarnya. Oh, setelah menjuarai kejuaraan nasional meningkat lagi ya? Iya. Timnya meningkat lagi. Iya. Di tahun berapa ikut tim Honda Jakarta? Di tahun 2012 itu Gary di tim Honda Banten. 2012 tim Honda Banten. Iya. Setelah itu di tahun 2013 yang Gary ke Asia itu timnya dari Honda Jakarta. Astra Honda Jakarta. Iya. Sampai sekarang tim yang Gary ini. Pertama kali ikut kejuaraan Asia di mana? Di Malaysia. Di Malaysia. Sirkuit Malaysia. Sepang itu. Iya. Bagus ya gitu ya. Bagus banget dan besar banget sih. Bagus banget. Iya. Karena kan Gary juga belum pernah balap Asia, terus waktu masuk Sepang itu kayak kaget ya? Iya, besar banget ini sirkuitnya. Sama Mandalika kemarin besar mana? Kalau sekarang Mandalika ini juga besar sih. Kemarin Gary nonton ke sana sangat besar juga. Sangat besar ya? Pemandangan cukup bagus ya? Cukup bagus. Iya. Di kejuaraan Asia pertama kali turun, Gary di urutan berapa? Itu di urutan keempat. Lumayan langsung di Malaysia itu ya. Di Malaysia? Iya. Final urutan keempat? Iya. Berarti naik panggung juga? Enggak. Oh enggak, 3 ya? Waktu itu ya sampai 3 aja. Cuma 3 aja ya?
Tapi kan sudah seneng ya? Iya, karena kan waktu tes sebelumnya itu sempat tes kan. Itu Gary ada di posisi 11. Posisi 11. Kayak nggak nyangka wah gimana Gary harus bisa sampai 3 besar. Iya. Tapi waktu ketika race Gary bisa maju itu sih sebenarnya. Sampai akhirnya finish keempat. Kendaraannya cuma bebek juga? Enggak, udah motorsport. Oh, motorsport. Jadi motor itu ya? 250 ya. CBR 250 waktu itu. Wah, yang kayak di TV-TV itu ya. Waduh. Wah, pertama kali nyoba motor itu tim Honda juga? Iya. Latihannya di Jakarta berarti? Iya. Tapi waktu itu belum ada latihan. Jadi waktu pertama nyoba motor itu emang bener-bener udah di Jakarta, di Malaysia. Di Malaysia? Iya. Nyoba motor nggak pakai latihan, main ya itu di Malaysia. Iya. Jadi nggak ada penyesuaian sebelumnya ya? Iya, nggak ada. Cuman kan ada tes itu seminggu sebelum balap. Kayak 3 hari tes itu. Nah, itu Gary sangat susah cari adaptasinya. Adaptasinya ya, karena udah sirkuitnya besar, terus motor baru lagi lah, motor baru lagi. Sebelumnya nggak pernah. Iya, motor bebek pakainya. Pakai bebek. Jadi pakai motor sport. Jadi itu Gary banyak belajar di karakter motor sama karakter sirkuitnya. Karena motor sama badan ini kan harus menyatu ya. Iya, benar. Nah, saat juara di urutan keempat, tapi kan masuk dalam nominasi ya. Iya. Jadi passing grade-nya udah masuk ya. Iya. Terus kejuaraan kedua lagi? Kejuaraan kedua itu ada di Sentul waktu itu. Jadi di Jakarta. Di Jakarta. Iya. Jadi seri 2 Asia itu di Jakarta. Nah, di situ Gary bisa podium. Podium juara berapa tuh? Juara 2 waktu itu. Iya. Tepuk tangan untuk Gary. Iya. Lawannya berat-berat ya? Iya, kayak dari Jepang, Thailand, Malaysia, Cina, India, semua sih. Iya, hampir. Indonesia yang ikut tim Honda berapa orang? Jadi itu emang cuman ada 2 perwakilan aja setiap negara. Oh, jadi kejuaraan Asia cuma 2 orang? Iya. Setiap negara? Iya, enggak di kelas yang itu sih sebenarnya. Iya, di kelas, iya. Maksudnya di kelasnya Gary? Jadi ada, cuma 2 orang aja? Jepang 2, Thailand 2, Indonesia 2, Malaysia 2 gitu. Oh. Gary, Indonesia satunya lagi anak dari mana? Anak Jakarta. Anak Jakarta? Iya. Oh, lebih duluan Gary pegang yang 250 iya, atau? Dia lebih pengalaman sebenarnya. Lebih pengalaman, lebih duluan ya dia berarti? Tapi karena dia nggak juara? Nggak juara. Pada saat juara kedua tentunya lebih meningkat lagi ya? Iya, terus kan dapat balap di tuan rumah, supporternya itu banyak banget di Sentul ya. Ketika podium itu kayak merinding banget sih rasanya. Ya. Begitu naik podium, waduh luar biasa ya. Pengembarnya tambah banyak ya. Jadi waktu seri 3, seri selanjutnya kayak lebih termotivasi. Termotivasi lagi ya? Gini rasanya kalau udah podium di Asia. Di Asia? Iya. Berapa kali jadi naik podium di kejuaraan Asia? Itu setelah Gary hampir nggak podium itu cuma di seri 1 aja di Malaysia. Yang kemarin, yang pertama kali itu, yang pertama kali tapi sudah juara 4 sudah sangat luar biasa. Terus setelah itu seri 2 di Sentul podium kedua, seri 3 di India Gary juga podium kedua. Terus di Jepang 2 seri, seri yang pertama Jepang itu Gary posisi ketiga. Terus yang kedua. Terus yang Jepang minggu selanjutnya Gary posisi 1 dan 3. Dan itu juara pertama Gary ke-1 di Asia. Ya? Iya. Waduh, luar biasa. Iya. Jadi untuk ikut balapan Asia ini sudah tidak terhitung ya, banyak itu ya. Banyak banget. Banyak banget ya. Itu diawali mulai tahun 2012, 2013 sampai tentunya pada saat Gary masuk di tim atau kejuaraan Eropa, itu prosedurnya seperti apa itu ya? Ya itu jenjangnya banyak banget sih. Jadi dari ketika Gary juara Asia itu di tahun 2014 sama 15 Gary balap di Jepang. Jadi kejuaraan Jepang. Oh jadi menetap di Jepang berarti? Iya. Jadi tahun pertama nggak menetap Gary. Oh iya. Jadi kayak pulang pergi karena sekolah juga. Terus tahun kedua Honda mintanya Gary lebih untuk menetap di Jepang karena harus lebih fokus balapan. Iya. Karena kita juga cari target kan di tahun kedua kita harus bagus. Dan di tahun kedua itu Gary bisa posisi kelima di kejuaraan Jepang itu. Jadi setiap kejuaraan Jepang grade-nya itu urutan kelima ya? Enggak, jadi total poin. Oh, total poin semuanya? Setelah 1 tahun, Gary kelima. Dan podium 1 kali waktu itu ketika balapan di Jepang. Ketika balapan di Jepang? Iya. Waktu itu masih SMA ya? Iya, masih SMA. SMA mana dulu? Gigi 2. SMA Gigi 2 berarti di Gubeng? Siloam, iya. Di Gubeng ya? Iya. Itu kan di Jepang sampai berapa bulan waktu itu? Jadi kalau di Jepang itu Gary kayak 2 bulan sekali baru pulang. 2 bulan sekali? Iya. Berapa tahun menetap di sana?
tahun kedua jadi tahun 2015. Kalau tahun 2014 itu Gary jadi berangkat kalau ada balap, setelah balap pulang ya. Jadi pulang pergi. Oh, jadi tahun berikutnya memang 1 tahun itu ikut seluruh event kejuaraan di Jepang. Iya. Setiap event ada, ada. Sekarang itu apa sih yang membedakan pembalap luar negeri gitu sama pembalap dalam negeri dalam tingkat kemampuan atau mungkin motornya atau apa? Ya kalau menurut Gary sih sekarang sih kita juga udah banyak bibit Pak sebenarnya. Kalau Gary lihat dulu Gary mulai balap itu kayak udah mulai telat sih sebenarnya kalau seperti dibandingkan tahun ini. Sekarang itu pembalap kayak umur 12 tahun udah balapnya naik motor sport. Oh, sport ya. Iya. Gary balap motor sport itu umur 16 atau 17 ya 16. Dan di 2013 itu. Iya. Dan ini sekarang kalau di tahun-tahun ini anak umur 12 tahun itu udah balap motor sport ya? Dan udah bisa balap ke Asia. Dan dia mentalnya pasti lebih jadi sih sebenarnya. Cuman kita di sini kekurangan sirkuit sebenarnya. Sirkuitnya tempat latihan ya. Iya, tempat latihannya kita kurang. Kalau bibit dari daerah-daerah banyak ya. Banyak banget. Kendel-kendel. Iya. Apa narek Madura, nekat-nekat iku ya ya udah. Wis gadek helm yo balapan arek biasane. Sorry ya arek Madura. Guyon ya. Iya. Setelah itu Gary niat untuk di tingkat Eropa. Itu waktu itu gimana prosedurnya atau gridnya untuk bisa melaju ke sana? Jadi waktu 2018 Gary pertama kali berangkat ke Eropa itu karena di tahun 2017 Gary juara Asia. Juara Asia ya? Iya. Jadi emang poinnya ke 1 waktu balap di Asia. 1 ya? Iya. Dan akhirnya di tahun 2018 tim milih Gary untuk balap ke Eropa. Tim Honda itu tadi? Iya. Dan di Eropa itu waktu itu juga sirkuitnya kan sangat beda sekali sama di Asia. Karakternya beda ya? Terus motornya juga beda lagi. Gary baru pertama kali pakai motor itu juga. Maksudnya motornya lebih besar atau gimana? Sama 250, cuman ini motor prototipe yang dipakai di Moto3, MotoGP sebenarnya Pak. Oh yang motor GP, balapan GP itu ya? Iya, cuman yang kelas Moto3-nya. Lebih kenceng lagi? Iya, lebih kenceng lagi. CC-nya sama? Sama 250. Tapi kencengnya lain ya? Iya. Bedanya gimana sih sirkuit beda sirkuit Asia sama Eropa itu? Bedanya karena di sirkuit sana itu lebih kayak banyak high speed gitu. Itu gimana? Tikungan kencang. Oh, tikungan kencang. Iya. Oh, gitu ya. Iya, jadi kalau di sini kita kayak stop and go gitu. Cuman mati-mati gitu tikungannya. Tapi kalau ketika di Eropa itu kayak tikungan yang kencang-kencang semua. Kayak balapan GP itu ya kencang itu dari. Jadi speednya itu kencang dari naik gini ya. Panjang dari ya. Iya. Oh, bedanya di situ ya? Di situ. Terus Gary adaptasi di sirkuit ya di tahun 2018 itu nggak dapat hasil yang bagus sih. Karena juga hasilnya jelek, akhirnya Gary di tahun 2018 dinaikin ke kelas Moto2. Moto2 itu apa? 600 cc. Turun dia berarti ya? Naik. CC-nya? Oh, naik lagi? CC-nya naik, ya. Justru dinaikkan lagi? Iya, karena dari pembalap Honda yang muda-muda ini lebih banyak. Jadi kan dia harus naik, jadi Gary juga harus naik sih. Oh gitu. Tapi Gary udah adaptasi sirkuit, cuman motor lagi aja yang perlu adaptasi ya. Dan di situ Gary posisi ke 10 di kelas yang Moto2 itu. Ya. Saya kalau lihat balapan itu di pedok ya, di pedok itu kan ada timnya ya, ada tim yang pakai apa itu. Nah, itu pembalap itu apa juga pakai ini ya, pakai kamera kok bisa. Komunikasi juga ada. Enggak. Sebenarnya komunikasinya itu dari motornya sih. Jadi mekanik bisa kayak ngirim informasi gitu ke motor pembalap. Jadi motor pembalap bisa ngecek di dashboardnya itu. Muncul apa kita harus ngapain itu muncul di situ. Tulisan atau apa? Iya, tulisan. Oh gitu, bukan suara ya itu ya. Oh, kalau suara kan nggak denger ya. Makanya kencengnya kayak gitu. Aku tak lihat di TV itu. Loh ini kok pakai itu mekanik mungkin komunikasi sesama mekanik sih sebenarnya. Oh gitu. Iya. Tapi kalau komunikasi sama balap ada ya di dashboardnya itu ya. Oh itu yang biasanya dikomunikasikan apa ya dari pedok tim itu? Biasa itu kayak sisa menit waktunya ketika itu sama posisi sama. Misalnya kita ganti settingan sebenarnya. Jadi kan itu kalau di balap di motor ada settingan kayak A, B, C gitu. Iya. Jadi ketika misalnya mekanik pengen ganti settingan itu bisa dikomunikasikan di situ. Oh gitu ya. Terus kalau balapan kalau kita melihat ya sudah katakan sudah melaju kenceng, wah sudah tinggal setengah lap. Terus mungkin mau ganti ban apa, ganti ban di pedok. Itu ada potongan anunya nggak ya apa itu? Waktunya nggak itu?
Kalau ketika balapan nggak Oh, bisa, ya nggak bisa masuk ke pedok untuk ganti ban atau apa, nggak bisa. Jadi kita tetap harus jalan sih. Kalau musim hujan kadang kita lihat ada masuk Iya. pedok ganti ban apa itu? Jadi itu cuman di kelas MotoGP aja yang boleh gitu. Oh gitu. Kalau di kelas Moto2, Moto3 nggak boleh? Iya, semuanya berhenti stop. Oh, jadi kalau hujan ganti Iya. ban semuanya. Iya. Oh, kalau di motor GP boleh ya? Boleh. Ya? Oh. Jadi ada siapa yang mau ganti, ada Iya. yang enggak, itu terserah kalau di MotoGP. Tapi kalau udah kesalip ya memang tertinggal juga Iya. ya. Oh, tapi kan ada potongan enggak? Oh, enggak ada. Oh, enggak ada Tetap. ya. Tetap ya gitu Iya. ya. Yang paling lawan diperhitungkan di tingkat Asia dari negara mana? Kalau di tingkat Asia ini dari 3 negara sih. Jepang, Thailand, Malaysia. Oh, Jepang, Thailand, Malaysia. Iya. Oh, Malaysia punya pembalap bagus juga ya? Banyak sih sekarang juga. Banyak ya? Iya. Karena dia punya sirkuit duluan Iya. daripada Indonesia. Dan kelasnya sudah kelas dunia juga ya? Iya. Sirkuit Sentul itu kenapa sih nggak pernah dipakai untuk balapan GP? Mungkin dulu pernah kayak Pak sekali di tahun Sekali aja? Iya, 97. Sekali Iya. pembukaan awal-awal Iya, dulu itu. pembukaan Iya. awal-awal. Jadi itu balap sekali di situ. Terus udah. Tapi sampai sekarang nggak pernah. Iya. Iya, sekali aja. Cuman Asia aja yang mampir Main di ke situ, ya? Iya, Sentul. Tapi di tahun 2018 itu udah terakhir juga. Jadi ketika tahun 2019 kelas Asia ada kelas 1000 udah nggak ke Sentul sih. Kendaraan yang pernah dipakai Gary selain Honda apa aja? Gary untungnya selama ini sih Honda terus setia. ya? Dari tahun 2010 sampai sekarang Gary setia di Honda ya? Honda. Itu ya? Juara dunianya untuk kelas itu siapa? Dari negara mana itu? Masih Gary? Yang di mana? Kelas dunia. Yang motor apa? Yang kelasnya Gary itu loh. Kalau Gary kan di tahun 2017 motor 250. 250. Wah. Gary yang juara itu. Terus kalau motor 600-nya itu dari Malaysia. Juara dunianya? Juara Asia. Asia ya? Iya. Juara dunianya? Marc Marquez kan kalau MotoGP, Pak. Oh, GP. Juara. Iya. Oh iya, 250 Marc Marquez ya. MotoGP yang MotoGP, Pak. yang- 1000 itu. Oh, itu 1000. Iya. Oh, berarti punyaan siapa itu? Si Marc Marquez, terus Iya. punyaan yang baru mundur siapa? Yang baru Kemarin itu yang baru mundur Rossi. Rossi. Iya. Itu sama. iya sama. Oh, baru tahu saya. Kalau di Mandalika kemarin kesannya Gary waktu melihat itu dipakai kelas motor GP bisa nggak di sana? Sangat bisa. Oh, sangat Karena bisa ya? kemarin Gary juga waktu sempat nonton ke Mandalika, terus Gary pengen keliling di pinggir sirkuit karena Gary nggak punya motor Nggak punya balap motor, kan. nggak bisa, Jadi cuman bisa lihat di pinggir sirkuit. Gary waktu kelihat itu kayak wah, ternyata bisa Indonesia punya sirkuit Punya ini. sirkuit Gary betul. ngerasa kayak bukan di Indonesia sih Gitu sebenarnya. ya. Ternyata sirkuitnya benar-benar besar banget dan sangat mumpunin buat balap di kelas MotoGP itu. Kalau di sirkuit GBT sini ya toh, Iya. kalau untuk latihan ini kan cuma pendek ya ini ya, pendek. Iya, ini Dan 1 kilo aja satu putarannya. satu putaran 1 kilo. Iya. Ini kan pendek dan tikungannya ya biasa, nggak terlalu wah, Iya, yang high speed. head speednya kan nggak. Menurut Gary gimana sirkuit kayak ini? Ya kalau buat latihan sih sebenarnya sangat mumpunin, Pak. Nggak sirkuit masalah ini. ya? Iya, nggak Nggak masalah. masalah. Karena meskipun di Eropa juga punya sirkuit kecil gini yang Kecil. dibuat latihan. Oh. Meskipun Mbak MotoGP juga latihannya di Nggak sirkuit apa-apa kecil ya sirkuitnya. seperti gini. Ya cuman itu sih Gary harapnya sirkuit ini bisa terus dipakai agar bisa mengasah skill ya Gary latihan di sirkuit ini. Terus juga banyak muncul bibit-bibit muda lagi. Ya, jadi untuk para penggemar motor, balap motor maupun mobil ya ta, nanti insya Allah kita akan mempermudah daripada perizinan untuk buat latihan atau untuk kejuaraan lainnya. Yang penting tidak bertabrakan latihannya, diatur waktunya. Karena ini juga pakai anggaran APBD Kota Surabaya dan diperuntukkan untuk para pembalap, bukan untuk para pesepak bola atau orang-orang yang main kasti atau apa enggak. Ini untuk balapan. Kita jamin kita akan memperbolehkan, akan mempermudah daripada latihan-latihan anak-anak yang mau di GBT sini. Kalau rusak ya kita perbaiki nanti. Itu gampang itu. Kita pakai lagi anggaran APBD. Ya. Bedanya pegang motor 250 sama yang dulu motor bebek ya, kalau ngarep. Iya. Apa bedanya? Ya beda banget sih Pak, karena kan kalau motorsport tangkinya di depan, Oh, iya. kita jadi kayak ngapit tangki terus sih. Oh.
Kalau ketika balapan, kalau di motor bebek benar-benar ringan. Iya. Saya kalau melihat ya toh di TV sih ya, melihatnya di TV itu yang motor-motor GP atau itu kalau ngebok ini kan ini ya apa ini dengkulnya ini kan mepet di aspal. Iya. Apa nggak beset ini anunya? Apa itu? Emang udah ada khusus sih sebenarnya Pak. Emang buat ke aspal. Oh gitu ya. Jadi emang udah dibuat khusus kayak itu ya. Oh. Jadi ntar kalau dia habis emang bisa diganti. Juga. Oh. Makanya tak pikir lu ini gak beset aja kok sampai keluar apinya kadang-kadang. Iya. Oh gitu ya. Jadi Rotatex semuanya udah safety ya? Iya safety. Oh gitu. Cuman kalau yang di kelas MotoGP lebih safety lagi karena ada airbagnya. Oh ada airbagnya. Iya ya? Kalau masih di Asia belum ada. Airbagnya begitu ada kecelakaan ini langsung. Iya jadi ketika loncat dari motor kayak hitungan 3 detik udah ngembang. Jadi sebelum jatuh ke aspal. Oh ini ngembang ini. Ya. Kayak orang terjun gitu ya. Tapi udah jadi balon. Saya pengen tahu juga, penasaran ini bahas masalah balapan. Itu kecepatanmu yang kelas kamu. Itu berapa sih kecepatan pada saat lurus atau saat tikung? Kalau Gary waktu balap 600 itu paling kencang 256. 250. Iya. Wih. Mobilnya 100 mobil rasanya. Terus kan tahun 2020 2021 Gary balap di kelas 1000. 1000. Oh, naik lagi? Iya. Lebih besar lagi ya? Iya. Itu bisa sampai 290. Wih, 300. Hampir 300. Wih. Lah iya, endeng kan 300 bayang dong Pak. Mungkin ini Pak mobil 120 rasanya bediding ya. Lah ya merinding bediding iki 300. Pada saat tekuk itu dikurangi nggak kecepatan? Iya, jadi tergantung dari tikungan juga. Kalau misalnya tikungan kenceng bisa di atas 100 juga sih itu. Kalau tikungan-tikungan yang mati bisa ya kayak 90 gitu. Tikungan mati gimana ya? Ya seperti kayak di ini sirkuit Gelora Bung Tomo ini. Oh ini tikungan mati termasuk. Iya. Jadi straight berhenti gitu ya. Jadi nggak ada nikung lagi ya. Oh itu tikungan mati. Yang paling sulit, yang paling sulit dirasakan. Jadi sudah keliling Asia bahkan di sirkuit mana? Kalau sirkuit sih yang paling sulit menurut Gary di Eropa. Di Eropa di mana? Di sirkuit Valencia. Saya pernah ke sana. Lah. Iya. Saya waktu ke Barcelona, saya pingin lihat sirkuit Valencia. Dari kotanya kan. Iya. Dan itu kan ada patung-patungnya orang-orang itu loh, patung-patung orang-orang pembalap iya. Mau masuk itu kan. Saya sempat lihat, wah, motor GP yang buat balapan. Wah lihat yo, cumpleng ya. Valencia, saya lihat, saya pernah. Dan ada foto saya di Valencia, Spanyol itu. Terus ada lagi sirkuit di Sepang pernah lihat, Sepang pernah lihat. Tetangga karena dekat. Di Valencia itu karena tempatnya Rossi, saya penasaran. Iya. Rossi kan dari Spanyol ya. Italia tadi, sorry. Rossi dari Italia. Saya penasaran, wah. Valencia ini tempat sirkuit yang top ini buat balapan. Karena di final MotoGP selalu juga di Valencia. Jadi pernah nyoba main di sana ya? Iya. Ya yang patah ini juga di Valencia. Oh, itu ada apartemennya di situ, ada kompleknya untuk bagus. Harapan Jerry ini kan pandeminya sudah turun dan kalau kemarin balapan hampir 1 tahun lebih sudah nggak ada event ya? Iya. Nggak ada event dan memang sirkuit juga ditutup untuk latihan. Dan sekarang ini sirkuit sudah mulai kita buka, ada banyak event dan mudah-mudahan kita terus akan melakukan suatu pembibitan. Khususnya arek Surabaya sing jange balapan ya toh. Mau latihan di Gelora Bung Tomo monggo silakan. Karena saya juga pernah ketemu anak-anak yang R4 apa itu gawe apa sih ngaran itu apa sih kalau mobil itu apa itu namanya? Slalom lah, anak-anak slalom. Ada cewek siapa itu yang dulu pernah di Delta Plaza kita fasilitasi. Ayo latihan di Surabaya. Lah jangan potes enggak apa-apa. Ayo poteskan aku ya. Ceritakan seperti Gary supaya kita tahu bahwa Surabaya mempunyai suatu pembalap yang sudah sampai ke dunia. Gary sekarang ini kelasnya yang terakhir. Gary harus diturun apa? Di kelas apa turun? Jadi waktu pandemi itu Gary balap di kelas Asia di kelas 1000 cc. 1000 cc berarti pakai motor GP juga ya? Enggak. Motornya motor massal yang dijual massal, Pak. Oh. Jadi motor yang dijual cuman dibikin balap. Bukan kalau motor MotoGP kan motor benar-benar prototipe dibuat balap emang. Kalau ini motor yang biasa, dijual iya tapi dibuat balap. Dimodifikasi sendiri,
model kayak balap. Benar. Bedanya apa kalau sama motor yang anu biasa? Pembawaannya gimana? Ya itu motornya lebih ringan juga kalau yang di MotoGP, terus lebih kenceng lagi juga. Karena emang benar-benar motor balap. Kalau yang di MotoGP. Berarti kelas motornya turun Iya. CC-nya ya? CC-nya sama sih Pak. 1000. CC sama? Iya, cuman motornya yang beda. Motornya yang beda ya? Ya. Jadi sampaikan kepada teman-teman apa yang kiranya nanti akan bisa kita fasilitasi, khususnya untuk GBT. Iki ngene Gelora GBT rek sirkuit Gelora Bung Tomo. Sing paling ujung barat, jedeke tambak iki enak. Lak montore nyungsep ngene tambak iso. Wis enak gak pakai pengaman nyungsep ya ngene tambak. Iya tambak plung ngono. Gitu. Sampaikan Jerry. Ya harapan Gary sih banyak pembalap-pembalap muda dari Surabaya atau Jawa Timur yang pengen latihan bisa latihan ke sirkuit Gelora Bung Tomo dan ini juga bakalan difasilitasin langsung oleh Pak Armuji, wakil wali kota Surabaya, dan semoga lebih banyak lagi pembibitan di Jawa Timur. Tentunya yang meneruskan Gary dari Surabaya. Loh, rumah lagi loh, Gary rek ya. Pembalap yang memberikan satu motivasi, memberikan cerita pengalamannya kepada pembalap-pembalap pemula, pembalap-pembalap yang ada di Surabaya khususnya, yang umumnya di Indonesia. Ya opo iso sampai ke Eropa dan segala macamnya. Makanya aku di sini seneng main balapan, tapi balapan nembong gitu. Gak tahu di sirkuit. Tapi lah sepeda balap, wah aku ya main. Meskipun saya bukan pembalap, tapi duwe pembalap aku di sini. Nah, aku punya pembalap sepeda dulu itu sampai berapa tahun ya, hampir 10 tahun saya bina anak-anak. Dan latihannya juga kalau main di Kenjeran. Tapi sekarang ini ada Bung Tomo, mungkin Desember ini juga ada balapan sepeda di sini. Sepeda di sini ada. Ya toh, kelas umum sampai sing gelem melok ya melok orek ya toh. Tetapi insya Allah pemerintah kota tidak akan mempersulit, di mana para pembalap yang sudah memberikan jadwalnya, aturan mainnya nanti kita akan koordinasikan dengan Dispora. Ngono dhisik rek ya, jagongan Surabaya, jagongan karo cacake arek Surabaya. Ayo rek jagongan karo caci iso hahaha. Rek iki panas kok ngene iki enak ngombe sing jenenge es timun. Ini asli dari timun, dari Wayu Barokah, UMKM yang telah memproduksi minuman halal, minuman yang enak seger, apalagi kalau dikasih es. Enak ini produksinya, UMKM Kota Surabaya. Bisa nomor teleponnya di bawah ini atau juga melalui Instagramnya ada. Halo, ini jadi ada onde-onde ketawa dari Wayu Barokah ya. Jadi ini sangat enak banget sih onde-ondenya. Jadi bisa dibawa kemana-mana juga untuk cemilan kita sehari-hari.